Sebenarnya gue dulu gak suka Korea. Saya sebenarnya anak metal. Ya mungkin dari mereka bangun sampai mereka tidur lagi di drakor tuh aku tahu gitu culture-nya apa. Sebenarnya aku benci budaya Korea karena ya tau lah mungkin cowok-cowok pada umumnya. Aku ngeblank. Annyeonghaseyo 여러분. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Nama aku Timotius Novandita. Saya Seva dari Hubungan Internasional Angkatan 2022. Saya Fahri dari HI Angkatan 19. Aku Galih dari Angkatan 19. Halo, nama aku Cindy. Aku Nabila dari HI Angkatan 2022. Aku Farah, aku dari HI Angkatan 2021. Aku Nindya dari HI 2021. Aku Musadero. Aku Anya dari HI Angkatan 2020. Aku Siti Fitriani atau biasa dipanggil Ipit, aku dari Angkatan 22. Aku Yanda dari HI 22. Wah, tahu banget dong. Tahu. Tahu dong. Aku cukup tahu sih. Tahu dong. Aku tahu dan aku menyukai banget. Aku cukup tahu. Oh, tentu tahu. Tahu cukup banyak. Saya cukup terinfluence dengan budaya-budaya dari Korea ini gitu. Tahu banget dong. Aku tuh pecinta dari mereka gitu kan. Aku suka musik Korea sama beberapa film dan drama Korea. Tahu beberapa, tapi nggak banyak. Sebenarnya tahu udah dari lama, tapi aku bener-bener baru masukinnya di 2016. Mulai terinfluence itu dari Piala Dunia Korea Jepang tahun 2002. Tapi mulai tahu tentang musik-musik itu di tahun 2010-an ketika ada Super Junior, ada SNSD. Kayak dari SD lo tahu dari Big Bang dulu ada Super Junior dan kawan-kawannya. Cuma pas SMA itu mulai makin kerasa gara-gara drakor gitu, drama Korea di Netflix dan sebagainya itu jadi makin tahu lagi tentang Korea lewat film-film atau series-series. Sebenarnya udah kenal juga gitu dari tahun 2016. Itu awalnya terekspos dari video musiknya si EXO nih. Judulnya itu Lucky One sama Monster. Jadi kan keren gitu ya, ada konsepnya contrasting banget, ada yang putih ada yang hitam. Nah awal dari situ karena lagunya enak juga dan visualnya juga bisa ini ya kayak menarik gitu dari musik videonya. Dan dari situ aku mulai masuk ke dunia K-pop. Sebenarnya gue dulu gak suka Korea. Tapi adik gue suka gitu. Terus waktu zaman COVID, nah adik gue tuh nyetel Korea tuh di TV gede di ruang keluarga gitu. Jadi ya otomatis gue ngedenger terus tiap dia nyetel tiap hari itu. Kalau dari makanan aku tahu dikit banget, itu kayak tteokbokki, kimchi. Terus film juga aku nonton beberapa. Kalau nggak salah judulnya Weak Hero aku nonton. Terus sama Penthouse. Dunia K-pop sih mungkin, kayak misalnya musik-musik yang dirilis sama SM dulu. Terus sekarang udah mulai menjalar ke dari agensi lain juga gitu. Misalnya kayak New Jeans yang sekarang tuh lagi hits banget dan vibe-nya emang Gen Z banget dan itu aku suka juga sama lagu mereka. Dari musiknya pertama, jadi ada trot. Trot itu musik tradisional Korea. Ada adaptasi dari musik Jepang gitu, namanya NK kalau aku nggak salah ya. Iya kalau aku nggak salah banget. Terus ada permainan tradisional Korea kayak Yutnori. Terus ada juga nih kayak gak tahu ini olahraga atau kayak permainan tradisional Korea. Itu shirem. Jadi itu kayak gulat Korea gitu. Dia tuh yang tradisionalnya tuh dia tuh di atas pasir terus ya kayak sumo gitu lah. Mungkin aku nggak jauh-jauh dari drakor kali ya, karena aku lebih banyak ke nonton drakor daripada aku menggandrungi K-popnya gitu. Jadi mungkin culture Korea yang aku ketahuin kalau misalnya mereka kalau makan kayak gimana, terus kalau misalnya mereka ke pemakaman dan lain segala macamnya itu kayak gimana, terus mereka ini ngundang siapa aja kalau misalnya lagi berduka. Makeup kali ya, makeup and skincare itu pasti kayak udah lagi booming banget. Terus makanan tentunya juga ya, bahkan ada tteokbokki di Gerlam. Itu ya pasti harus tahu banget. Terus fashion lah sedikit-sedikit. Waduh, kalau lagu saya sebenarnya anak metal, jadi nggak terlalu dengerin Korea gitu. Banyak, tapi kalian harus banget denger NCT. NCT apa aja semuanya enak. CCS my diamonds, I don't need no light to shine. Yang paling aku suka dari sejarah K-pop ya, itu pasti dari Red Velvet dan mostly side B-nya mereka. Yang paling aku suka itu Kingdom Come dan
itu udah pure bliss banget. Wah, banyak banget. Apa ya? BTS, Butter sama Dynamite. Red Velvet. Suka Red Velvet. Yang Red Flavor. Boleh ya tuh ya nyanyi. Oh ini yang sering di play teman-temanku pas di SMA tuh EXO. Simi Kokobo. Lagu yang aku suka itu Red Flavor judulnya. Karena ya kecil. Yang aku tahu Korean Wave itu kan disebutnya Hallyu ya. Korea Wave itu adalah penyebaran dari kebudayaan Korea itu sendiri, dan penyebarannya ini memang cukup masif, walaupun secara prosesnya cukup panjang ya, nggak cuma dalam 1-2 tahun langsung meledak, tapi ada prosesnya mungkin dari 90-an, tahun 2000-an, 2010 sampai di dekade saat ini. Memang Korea Wave ini memberikan impact yang luar biasa, dan bisa dibilang kebudayaan Korea ini saat ini mendandingi kebudayaan barat, misalnya dari pop culture Amerika ataupun Inggris. Jadi Korean Wave itu kan istilah yang digunakan untuk gimana menggambarkan kondisi produk budaya populer Korea masuk berekspansi ke negara-negara lain gitu. Iya, paling. Dan fenomenanya tuh setahu aku dimulai akhir tahun 90-an. Dia masuk pertama kali ke Cina, lalu menyebar ke negara Asia Timur lain kayak Jepang, dan akhirnya ke Asia Tenggara. Yang aku tahu tentang fenomena Korean Wave ini sendiri sebenarnya relatively new, dan sebelumnya ini dari pemerintah Korea sendiri itu mereka tuh cenderung sifatnya lebih nge-restrict arus dari Korean Wave itu sendiri sebelumnya pada tahun 90-an. Dan kita lihat ini ternyata dengan majunya juga dari budaya popnya si Korea ini, nation brandingnya Korea ini juga jadi lebih baik, dan akhirnya barulah setelah itu pemerintah Korea ini lebih terbuka dan lebih mendukung sektor swasta dan juga sektor-sektor industri seperti agensi musik dan juga fashion dan industri perfilman ya, bahkan yang mungkin kita lihat sekarang ini Parasite udah jadi mendunia banget gitu ya. Dan dari situlah akhirnya pemerintah Korea ini lebih mendukung proyek-proyek seperti ini, dan akhirnya Hallyu ini juga menjadi salah satu instrumen bagi diplomasi publik ataupun diplomasi budaya Korea Selatan kepada masyarakat publik di negara-negara asing. Mungkin aku dulu sempat pernah baca-baca kayak kalau nggak salah tuh Korean Wave kan mulainya dari akhir-akhir 1990-an kan, karena ada terjadi krisis di Korea Selatan. Jadi itu suatu strategi ekspansi dari Korea Selatan untuk meningkatkan perekonomian dan sebagainya lah. Korean Wave tuh sering banget dibahas pas kuliah juga loh. Itu jadi gue baru ingat dulu gue pernah bikin studi kasus tentang Korean Wave juga di kelasnya Teh Ali. Itu kelas apa? Politik global, betul. Nah itu gue ngebahas tentang Korean Wave juga gitu. Jadi kalau yang gue inget Korean Wave tuh ya apapun yang berhubungan dengan budaya Korea yang mengglobal gitu, dan itu lewat teknologi biasanya gitu. Ada sesuatu yang appealing gitu di audience global, entah dari musiknya yang emang standarnya kualitasnya bagus, dari filmnya, dari visualnya. Dan aku juga ngelihatnya ini mungkin agak stereotypical, tapi aku lihatnya tuh orang-orang Korea Selatan kayak idol aktris sama aktor gitu tuh pada mereka tuh punya tingkat persistensi yang tinggi gitu. Jadi mereka sangat hardworking dan itu kelihatan gitu di hasilnya. Jadi apa yang mereka udah usahakan itu kelihatan banget hasilnya sangat berkualitas. Dan itu kenapa orang-orang pada suka sih kalau menurut aku. Karena mereka itu bagus ya dalam promosinya. Mereka menggunakan lagu, juga mereka menggunakan acara-acara olahraga, dan juga mereka itu dibantu oleh pemerintahnya karena ada Korea Go Global itu supaya tujuan-tujuan dari diplomasi dari budaya dari Korea ini bisa tercapai oleh target-targetnya. Jadi menurut saya itu adalah sebuah skema ataupun sebuah strategi diplomasi yang cukup bagus dari Korea ini, seperti itu. Kalau yang gue tangkap ini agak akademis sedikit nggak apa-apa nih ya. Nah jadi
yang gue tangkep nih dari waktu itu belajar kan dari Paul Bloom juga, kenapa mereka itu bisa terkenal itu. Pertama gara-gara dukungan dari negara tuh sangat besar gitu. Agensi-agensi itu disokong sama negara juga, sama kementerian apa ya, kementerian kebudayaan gitu loh kalau nggak salah. Nah mereka itu dikasih modal banyak, terus jalan masuknya juga banyak, misalnya dari Netflix gitu, karena Amerika Serikat tuh dekat sama Korea gitu, jadi mereka bisa kerjasama segala macem gitu, dan mereka itu mengemas dramanya dan segala macam itu sangat baik gitu, karena menampilkan misalnya sisi baiknya Korea. Oh ternyata Korea kayak gini gitu, ternyata mereka kaya, terus alam bagus kayak gitu. Menurut aku yang bikin si Korean Wave ini menarik minat banyak itu adalah karena sifatnya itu yang benar-benar commercialized dan easy to understand dan easy to enjoy juga, yang mana mereka ini para sektor swasta di industri pop Korea ini benar-benar bisa ngasih apa sih yang kita mau saat ini gitu. Misalnya dari New Jeans ya, kita lihat terobosan baru dalam dunia K-pop gimana mereka ini bisa suit to the taste of Gen Z sekarang, dan dari situlah aku lihat bahwa ya lama-kelamaan hal ini bisa mendominasi juga gitu sebagai instrumen diplomasi budaya bagi Korea, dan akhirnya juga bisa diterima dengan baik oleh publik di negara asing. Oke, jadi waktu itu gue baca di Quora kalau seandainya para K-popers, bukan K-popers, para artis K-pop itu dia tuh pakai 3 cara. Yang pertama tuh cara yang kayak visual, terus yang kedua mereka tuh kayak narik penggemar, terus yang ketiga mereka tuh pakai apa ya? Pakai skill gitu loh, pakai kayak dance, bisa nyanyi, bisa rapper. Jadi harus bisa seperfect mungkin mereka gitu jadi manusia. Kalau influence sendiri pasti dari fashion ya, terus makanan gitu kan, mereka suka bikin konten makanan kayak ASMR gitu, mereka itu kan bikin kayak menggugah selera banget. Terus juga ini konser, kita kayak jadi pengen konser di negaranya langsung gitu nggak sih? Dulu waktu aku pertama kali, waktu aku awal-awal nge-fangirling tuh aku sangat termotivasi untuk belajar bahasa Korea. Tapi akhirnya tidak lagi. Nah terus habis itu aku juga sempat termotivasi menjadi penyanyi dulu karena melihat idola-idola saya gitu. Nah paling kalau influence sih aku mah influence-nya tuh kayak influence jenak abis nonton drama gitu kan. Kalau abis nonton drakor tuh pasti kalau misalnya ngobrol ke bawah Ania Cincayo ke bawah gitu-gitu gitu, ngerti gak sih? Padahal seharusnya ya kita ya udah bahasnya kayak enggak, ya udah apaan sih gitu, ngebahasnya kayak gitu aja. Cuman kalau misalnya habis nonton drakor tuh kayak, apalagi kalau misalnya nonton drakor nih berdua bareng teman, terus kan drakor itu sekitar 16 sampai 20 episode kan, dan kita tuh nontonnya 20 jam nonstop biasanya. Habis itu pas kayak bangun-bangun misalnya habis nonton drakor seharian terus tidur, terus bangun-bangun tuh kayak ngerasa tokoh utama udah pagi nih gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak tokoh utama drama Korea terus tiba-tiba ngomongnya Ania Cincayo gitu, Nde Arasoyo gitu-gitu loh. Itu sih paling kalau misalnya yang berpengaruh ke aku budaya Korea. Sama aku ini suka banget kalau misalnya lagi adegan mereka itu makan. Aku ngerasa kalau misalnya mereka lagi makan tuh, apalagi kalau misalnya keluarga tokoh utamanya itu keluarga cemara gitu ya, pasti kan makan itu bareng-bareng seru-seru, terus kayak makan side dish-nya tuh meskipun side dish-nya cuma kayak kimchi sama rumput laut sama telur ceplok doang, itu kayak aku ngerasa aku pengen juga gitu makan kimchi, rumput laut sama telur ceplok saat itu juga gitu. Jadi aku suka bagian culture-nya itu mungkin Korea sama bahasa-bahasa yang aku pelajarin setelah aku nonton drama Korea kayak gitu. Oke. Kalau aku sekarang jadi lebih suka banyak dengar lagu Korea kayak K-pop, kayak R&B, fashion sense aku juga agak shifted gitu ke, dan tadinya kiblat fashionnya ke western, sekarang jadi lebih suka ke Korea. Makeup juga lebih suka Korean makeup sekarang gitu. Kalau aku pribadi sejak pertama kali terekspos itu aku tertarik banget sama bahasanya, karena aku pengen tahu apa sih yang mereka omongin dan lain-lain. Jadi aku influence yang paling besar itu bahasanya. Aku jadi belajar bahasa Korea. Terus dari cara berpakaian juga sekarang aku selalu nyari inspirasi Korean OOTD. Terus perawatannya juga kayak skincare, body care gitu. Oh tentu, karena globalisasi itu membuat negara-negara semakin borderless. Nah, sehingga
budaya ataupun musik dan lain sebagainya itu bisa lebih cepat masuk ke negara-negara tanpa melewati batas-batas negara seperti zaman-zaman tradisional seperti itu. Globalisasi itu kan memudahkan ini ya, arus informasi itu jadi lebih mudah buat berpindah gitu. Karena teknologi juga makin berkembang dan pada akhirnya ketika satu orang tahu misalnya di Indonesia tahu tentang Korea, itu juga pasti di belahan dunia lain tahu juga gitu. Jadi globalisasi ini sangat berkontribusi sangat besar gitu kepada Korean Wave ini, yang bikin nama Korea bagus, yang bikin Korean Wave makin besar, pasarnya makin banyak, yaitu dari teknologi dulu gitu, yaitu yang muncul dari globalisasi. Globalisasi jelas berkontribusi banget, karena yang pertama mungkin kalau misalnya belum ada globalisasi, mungkin kalau misalnya belum ada internet ya di dunia ini, andaikan globalisasi itu dibentuk sebagai sebuah internet gitu. Kalau misalnya belum ada globalisasi di dunia ini, aku yakin Korean Wave itu nggak akan terkenal dan seraksasa sampai saat ini gitu. Kayaknya tuh ya udah Korean Wave cuma nyampe ke orang-orang Jepang, Cina yang ya udah yang deket-deket gitu sama mereka. Tapi karena ada globalisasi, contohnya ada berbagai aplikasi yang misalnya Netflix atau Disney atau dan segala macamnya bisa diakses sama semua orang di dunia ini. Terutama kalau misalnya kita punya akses internet, itu sangat mempengaruhi di drama Korea itu sendiri sih ya. Atau misalnya kayak BTS, K-pop, Red Velvet, Blackpink gitu-gitu juga pasti orang-orang tuh dapat infonya tuh dari Twitter gitu. Dan Twitter itu siapa sih yang main? Emang orang Indonesia doang? Enggak, yang main itu seluruh dunia. Dan kita bisa secara gampang sekarang karena ada globalisasi, kita ngelihat tren seluruh dunia gitu kan. Pasti kalian juga sering lihat tren-tren apa sih lah yang lagi ada hari ini kayak gitu, atau enggak tren-tren TikTok itu pasti kalian sering lihat, karena kita ini sekarang udah dunia tanpa batas. Jadi globalisasi sangat berpengaruh terhadap hal itu. Kalau menurut aku tentunya dengan adanya globalisasi jadi makin masif gitu ya, sebagai katalisator dari Korean Wave ini sendiri, karena border negara-negara ini kan kayak makin kayak kesannya makin gak ada gitu ya, kayak mulai merging semuanya, dan ini juga makin tadi balik lagi mengkatalisasi proses dari Korean Wave. Kalau aku sih ngeliatnya globalisasi itu kan terjadinya seiring dengan perkembangan teknologi, dan dengan adanya perkembangan teknologi itu informasi itu jadi lebih cepat untuk menyebar dari satu negara ke negara lainnya. Jadinya dengan hal itu perkembangan teknologi ini bisa mengakselerasi Korean Wave. Jadi orang-orang di dunia lebih banyak bisa bisa terekspos gitu dengan budaya-budaya Korea karena adanya globalisasi ini. Dan juga di era globalisasi ini kan orang-orang mereka tuh lebih open gitu terhadap kultur-kultur baru yang bahkan belum pernah ada gitu di negara mereka. Jadi mereka bisa lebih acceptance gitu dengan adanya Korean culture ini. Kalau globalisasinya, ya kita tahu ya, pengglobalisasiannya itu kan kayak penyebaran ke seluruh dunia gitu. Sebenarnya kan kayak yang pertama-tama banget kita lihat tuh yang dari barat gitu kan, kayak ada Justin Bieber segala macam, itu udah mungkin terkenal duluan daripada Korea. Tapi semenjak adanya globalisasi ini, orang-orang Korea atau mungkin artis-artis K-pop di sana gitu udah mulai menyetarakan gitu kan kualitas dari hasil seni karya mereka gitu. Jadi mereka bisa sesuai sama karya-karya barat gitu. Jadi itulah yang menjadikan globalisasi atau suatu kemajuan dari karya-karya mereka jadi nyampe ke kita gitu. Borderless ini kan maksudnya secara secara digital ataupun secara dunia maya gitu ya. Pasti ada dampak negatif dan juga dampak positifnya gitu. Misalnya dampak positifnya kita bisa lihat misalnya di negara kita apa yang kita lakukan kita bandingkan dengan negara lain gitu. Dan kita tahu ternyata sebenarnya ada cara yang lebih baik misalnya gitu. Intinya ilmu kita semakin banyak, kita dapat manfaat gitu, pengetahuannya juga semakin banyak. Tapi negatifnya juga Indonesia ini kebudayaannya akan semakin hilang gitu di anak mudanya, karena mereka udah lebih melihat misalnya ke budaya Korea, ke budaya Barat dan lain-lain gitu. Nah itu borderless di sini harus bisa dikendalikan gitu, terutama oleh pemerintah biar mereka itu juga dapat manfaatnya sekaligus nggak merusak anak muda di Indonesia ini kayak gitu. Menurut aku tentang globalisasi sendiri yang mendorong dunia menjadi borderless itu udah suatu hal yang tidak dapat dielakkan lagi gitu, dan kita harus live with that fact dimana dengan ada globalisasi
kita akan menjadi lebih dekat dan juga lebih cepat untuk mengenal suatu info baru mungkin dari belahan dunia lainnya. Dan disinilah sebenarnya banyak potensi yang bisa kita ambil dari globalisasi itu sendiri. Terkhusus juga mungkin tentang dari budaya pop dari Korea gitu ya. Yang mungkin aku bisa lihat adalah dengan globalisasi ini mereka jadi lebih gampang terdistribusi ke publik asing, dan juga kita juga sebagai enjoyer yang mungkin tinggal di Indonesia lebih mudah untuk menerimanya, dan pun ada translasi kan, setiap ada variety shows pasti ditranslate ke Indonesia dan segala macamnya. Dan itulah salah satu hasil dari globalisasi, dan tadi ya mungkin kita juga bisa merasakan adanya pertukaran nilai, pertukaran budaya yang pada akhirnya kita bisa lebih mengenal gimana sih sebenarnya Korea Selatan itu dan orang-orangnya gimana sih. Menarik banget, karena salah satu konsep di HI yang paling aku suka tuh kosmopolitanisme, karena menurut aku itu menarik banget. Jadi ya menurut aku ini suatu hal yang sifatnya inevitable kali ya. Lama-kelamaan dengan adanya globalisasi pasti border negara ini semakin mungkin bukan I don't think merge is the right word, cuman lebih fused kali ya. Dan menurut aku ya ini plus minus lah, ada sisi positif dan negatifnya. Kayak contohnya suatu negara bangsa bisa lebih meningkatkan eksistensinya melalui soft power kayak Korean Wave itu, tapi ada juga sisi negatifnya kayak misal kalau dari Indonesia masuknya budaya asing yang menggerus kebudayaan lokal gitu. Jadi ya harus pintar-pintar lah ya kita menghadapinya. Kalau menurut aku ini sebenarnya bisa jadi hal yang baik sih, karena dengan adanya globalisasi ini kita jadi lebih mudah memperoleh informasi, mungkin bisa juga kayak memicu adanya kayak trade gitu, perdagangan antar negara. Jadi bisa juga menumbuhkan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi juga di setiap negara, dan orang-orang juga bisa lebih mencapai kemakmuran gitu kalau dengan adanya pertumbuhan ekonomi ya. Terus karena dengan banyaknya informasi juga bisa ada terjalin sharing of knowledge, jadi orang-orang dari satu negara bisa mendapatkan ilmu yang tidak pernah didapatkan di negaranya sebelumnya gitu. Kalau dari secara aku pribadi sih, aku sekarang nikmatin banget banyak manfaat positif dari globalisasi ini, baik itu di dunia akademik misalnya yang paling dekat sama kita sekarang ya, yang kita banyak banget ketika melakukan pembelajaran itu menggunakan teknologi yang asalnya dari luar. Terus ilmu pengetahuan yang kita dapat juga kan di HI itu kita belajar pemikiran dari luar, kita tahu itu gitu gara-gara ya adanya fenomena globalisasi ini. Terus di aspek kehidupan lain juga banyak banget yang positif, kayak misalnya aku kan menekuni satu hobi di olahraga. Itu olahraganya yang kebetulan emang asalnya dari Amerika Serikat, tuh baseball, softball. Jadi aku juga dapat banget gitu, kayak selain dari olahraganya aku mainin, tapi juga ya teori-teori, kemudian teknik-teknik yang kita pelajari di Indonesia itu ya dari sana, asal dari luar. Ini kebetulan banget juga aku cerita sedikit tentang baseball softball ini. Kebetulan kan juga bahas Korea. Jadi ceritanya belakangan ini tuh nggak jauh hari dari sekarang tuh pelatih aku tuh lagi research tentang teknik memukul ya simpelnya. Terus kebetulan kemarin banget aku lihat video Instagram yang kebetulan tuh itu dibikin sama orang Korea. Videonya juga orang Korea yang ngelakuin, dia tuh mempraktekin teknik yang kebetulan sejalan sama researchnya pelatih aku. Jadi ya dalam kehidupan sehari-hari pun yang bahkan yang aku sifatnya hobi itu baseball itu ya bisa dapat banget manfaat globalisasi. Jadi kayak pendapat aku tentang era globalisasi ini tuh banyak membawa dampak positif gitu untuk aku personal at least. Ya menurut saya segala hal itu nggak bisa dilihat hitam atau putih. Jadi hitam putih akan selalu berdampingan. Setiap ada yang buruk pasti ada baiknya. Nah jadi kalau yang baiknya seperti tadi, kita bisa belajar, kita bisa tahu banyak hal. Tapi buruknya ya tentu kita bisa hilangnya jati diri bangsa kalau misalkan kita terlalu terpengaruh dengan budaya-budaya asing kayak gitu. Kita bisa lihat ya, mungkin dari kita sendiri sebagai mahasiswa dengan globalisasi ini kita lebih mudah untuk mendapatkan sumber-sumber bacaan dari
negara-negara asing, dan dari situ kita juga bisa meningkatkan partisipasi publik kita gitu ya, partisipasi politik kita sebagai mahasiswa bukan hanya di ranah nasional aja, dimana tadinya kita cuma bisa mewakilin kepentingan nih masyarakat lokal gitu, dan sekarang kita bisa mewakili kepentingan negara kita sendiri gitu loh, bahkan di platform-platform yang sifatnya lebih ke informal, non-formal, misalnya kayak Twitter dan media sosial lainnya seperti Instagram juga. Dan dari sinilah aku rasa potensi terbesar globalisasi, di mana kita bisa mengutilisasikan itu untuk menyuarakan pendapat kita dan juga menyuarakan hal-hal yang kita rasa perlu disuarakan gitu. Nah, mungkin untuk dampak negatifnya sendiri, karena tadi ya kita lebih mudah untuk mendapatkan informasi dari berbagai macam sumber. Nah, itu berarti jadi tantangan buat kita sendiri untuk lebih menyaring informasi tersebut dan juga untuk menghindari adanya hoax-hoax dan misinformasi. Dan disinilah aku rasa juga menjadi motivasi juga bagi kita mahasiswa untuk lebih bijak dalam membaca informasi dan juga untuk selalu melakukan triangulasi atau mengecek verifikasi sumber, apakah dia benar, apakah dia cuman hoax aja gitu. Kalau positif pasti tentunya dengan persebaran media yang begitu masif lebih mudah untuk kita dapat informasi dan juga tadi katalisator, menurut aku katalisator intelektualitas sih globalisasi itu salah satu sisi positif yang paling dominan menurutku. Nah, yang negatifnya juga lebih ke sisi moralitasnya, karena dengan banyaknya informasi yang kita dapat tentunya kita harus bisa mengkurasi semua itu dan memilah-milih mana nih yang baik untuk kita dan yang enggak gitu, dan apa yang cocok bagi norma-norma yang ada di Indonesia dan juga enggak. Kalau dampak positifnya mungkin kayak tadi, orang-orang di dunia ini bisa ada terjadinya sharing of knowledge gitu dari negara A ke negara B juga bisa ikut sharing ke negara A, dan jadinya menumbuhkan inovasi gitu, dan bisa bisa memakmurkan kehidupan yang lebih dari sebelumnya. Terus positifnya juga dengan adanya globalisasi, barang-barang dari negara A ke negara B itu bisa lebih reachable, karena misalnya kita mau barang yang cuma diproduksi di negara A, kita bisa langsung beli aja gitu. Karena dengan adanya juga teknologi dari logistik yang memudahkan kita untuk mendapatkan barang tersebut tanpa harus kita harus ke negaranya dulu gitu. Untuk negatifnya karena globalisasi yang borderless gitu, jadi kita bisa lebih terekspos dengan banyak budaya luar yang bahkan bertentangan gitu dengan norma dan etika budaya kita sendiri. Jadi menurut aku itu sebagai tugas kita sih untuk lebih memfilter budaya-budaya yang masuk, dan juga mempertahankan budaya kita sendiri gitu. Sebenarnya gini, kalau kita mau membahas antara globalisasi kemudian hubungan internasional, mungkin kita harus ke definisinya terlebih dahulu ya. Kalau kita banyak baca ya literatur yang ada, mulai dari yang sifatnya introduction sampai yang sifatnya advance, kita nanti akan dapatkan intisari dari studi hubungan internasional itu adalah tentang the study of interactions gitu ya, studi interaksi antar aktor hubungan internasional yang didominasi ya aktornya itu oleh negara. Namun dengan perkembangan zaman yang ada, kita lihat kemudian hubungan internasional ini tidak lagi hanya dimainkan gitu, atau dijalankan oleh aktor negara, namun juga dijalankan oleh aktor lainnya ya, seperti perusahaan multinasional, kemudian juga international government organizations gitu ya. Kemudian juga nanti ada non-governmental organizations yang kita kenal mungkin sebagai lembaga swadaya masyarakat atau organisasi non-pemerintah. Bahkan juga ya, kita lihat sekarang pelaku dalam hubungan internasional itu bisa jadi dia adalah private individual. Kalau hubungan internasional tadi interaksi antar aktor hubungan internasional yang utamanya memang dilakukan oleh negara berdaulat. Nah, kalau yang globalisasi ini adalah efek lain yang muncul ya sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan, komunikasi, dan juga teknologi atau yang kita kenal dengan ICT, Information Communication Technology. Ini kemudian mengakibatkan kemudahan-kemudahan ya bagi
peri kehidupan manusia dengan misalnya penemuan teknologi untuk komunikasi yang semula orang hanya mengenal telepon gitu ya. Nah sekarang orang dengan senangnya udah bisa langsung ya berkomunikasi, bahkan bisa saling melihat ya keberadaan satu sama lain melalui video call. Komunikasi seperti ini mendekatkan ya seluruh aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia gitu. Itu untuk yang teknologi komunikasi. Demikian pula juga untuk informasi. Yang dulu ya untuk mengantarkan informasi diperlukan berhari-hari ya. Dulu melalui radio gitu kan ya. Kemudian melalui broadcasting televisi, siaran live. Kalau sekarang bahkan kita nggak lagi harus mengandalkan siaran televisi ya. Tapi kita bisa langsung gunakan sosial media. Ada lagi yang lain, termasuk juga hal-hal yang memudahkan untuk mobilitas perpindahan orang gitu kan ya. Nah terbayangkan oleh kita bahwa adanya kemudahan-kemudahan ICT ini tadi mengantarkan seluruh manusia itu untuk saling berintegrasi dalam kehidupannya gitu. Kalau kita lihat, kita maknakan apa pengertian globalisasi itu banyak ya. Asal katanya global gitu kan. Berbeda dengan konteks dari hubungan internasional yang tadi banyak didominasi negara. Kalau ini udah mengarah kepada komunikasinya ataupun hubungannya itu yang sifatnya transnasional tanpa dibatasi oleh hambatan-hambatan yang sifatnya kenegaraan gitu. Kalau kita rangkum semuanya, kita bisa dapatkan suatu definisi yang mudah untuk dicerna, yakni yang pertama, semakin mengintegrasinya seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aspek politik gitu ya, ekonomi, sosial, budaya gitu kan, menjadi satu kesatuan sehingga tidak ada lagi batas-batas yang membedakan ya antara satu tempat atau region ya, kawasan dengan kawasan yang lain.